وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa maghrib ini kita masih bisa bertemu bersama untuk belajar memahami kitab yang berhubungan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ayo kita bersama-sama memperbanyak salam kepada Rasulullah dan salawat kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah wa Allahumma salli ala Muhammad. Dengan izin Allah dan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan dan meyakini dinul Islam ini al-hanif, alhamdulillah kita dapat bersama dengan senang hati, terbuka jiwa kita untuk mempelajari Al-Quran. Itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala hasanat dunia yang diperoleh oleh umat mukmin yang hatinya terbuka untuk mempelajari dan menerima ajaran Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabinya. Baik hamba Allah, Sabtu dahulu kita belajar al-jannatu laysat samanan lil amal. Surga itu tidak dihitung harga matinya adalah amal seseorang, tidak. Asal banyak amal wajib masuk surga, tidak begitu. Asal banyak kebaikan pasti masuk surga, tidak begitu. Hanya saja al-jannatu syai'un 'azim. Surga itu sesuatu yang agung, yang tidak hanya dapat kita raih dengan amal saja, tidak. La yumkin ayana lahul mar'u bi'amalihi allati 'amilaha. Tidak mungkin bahwa seseorang itu mencapai surga dengan seluruh amalnya yang dia bikin di dunia ini. Tidak. Wa innama tanalu bi rahmatillahi wa fadlihi. Surga itu akan dicapai oleh seseorang dengan rahmat Allah dan karunia Allah. Dasarnya Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya yang sahih, sanadnya dari Abi Hurairah, dia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? La yadkhula ahadan minkum amaluhu al-jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Illa yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Seseorang tidak akan masuk surga di antara kalian ini yang banyak ini oleh amalnya akan surga, tidak akan masuk surga dia dengan sebab amalnya, tidak. Sahabat seraya bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak pasti dengan amalmu yang banyak engkau masuk surga? Wala ana, juga saya tidak. Tidak dihitung oleh Allah amal baik saya ini banyak sekali, lantas pasti saya masuk surga, tidak.
kecuali Allah memberikan saya karunia dan rahmat. Artinya amal yang bisa memasukkan kita kepada surga dalam surga adalah amal yang disayangi Allah. Amal yang ada karunia Allah di situ. Amal yang ada rahmat Allah di situ. Artinya bahasa amal pakai dalil Al-Quran dan Sunnah di atas perbuatan para sahabat. Baru dia dapat. Contohnya kemarin di Kampar hari ini uang tasbih, zikir dengan kuat suara. Atik soman kuat suara. Hari Selasa kemarin dia pergi ke pasir. Ke kampung istri, singgah di masjid sholat asar. Kami terlambat zuhur ke pasar jamaah asar, jamaah takhir. Ketika sholat asar selesai, imamnya mulailah membacakan tasbih, tahlil, tahmidnya. Kami menjamak takhir sampai sesat. Wallahi sampai sesat. Saking tak dengar lagi suara ini ke sini. Dikuatkan oleh subhanallahnya. Tiba di luar saya bilang, bapak tadi itu berdosa. Saya sesat sholat saya dikarenakan tasbihnya, tahlilnya, tahmidnya. Sampai begitu. Wah, ini kan syiar. Yang syiar itu Al-Quran, bukan perbuatan dia. Yang syiar itu Al-Quran. Apa yang diiyakan Allah, itulah syiar Islam. Bukan apa kata antum. Berapa dosanya itu? Sesat sholat saya. Payah 2-3 kali mau Al-Fatihah itu. Sesat lagi. Saking pecah gendang telinga dibikin. Saking kuatnya. Udahlah sekeliling. Kuat lagi. Ya. Akhirnya mana yang dongkol dia pulang aja. Tidak perlu lagi. 2-3 orang sibuk. Lah mula zikir perlu solat naleh. Solat inna ataina jawab ayatnya. Zikir sambil ala rakaat lama gaib bukan selesai. Soalan yang makin. Jadi surga itu diintai adalah rahmat Allah dan karunia Allah. Amal yang disayangi Allah itu kan dibuat. Kita jawab dengan surah Arab ayat 55, surah Arab ayat 205. Berdoa, berzikir dengan suara pelan. Tidak boleh menjaharkan suara. Ikut ke Allah itu yang dirahmati Allah. Tidak peduli dan anggaran. Nya ingin dipuji oleh manusia sekalian. Masya Allah. Kalau Pak Azwar lah jadi imam. Baik di Tata atau Musajid Muhammadiyah. Melenggo hati. Melele jadi. Nyelewo kami nengok. Itu yang diintai deh. Bukan pujian dari Allah. Jadi al-jannatu laysat samanan lil amal. Bukan harga mati amalan antum memasukkan antum ke surga. Tidak. Kecuali rahmat Allah ada situ. Sayang Allah kepada amalan itu. Ayo masuk. Kalau enggak. Itu pelajaran Sabtu kemarin. Yang sekarang allazina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sedikit tapi yang intinya an-nar. Orang-orang yang akan masuk surga itu tanpa hisab. Awal pertama orang ya dari umat ini masuk surga adalah mereka aqimamus syamikhah fil iman wat tuqa wal amal salih wal istiqamatu 'ala din al-haq yadkhulunal jannah saffan wahida la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum suwaruhum 'ala suratil qamar lailatal badr. Kelompok pertama yang akan masuk surga dari umatku ini kata Rasulullah hum qimamus samikhah, puncak yang paling tinggi sekali dalam beriman
dan bertakwa dan beramal soleh dan istiqamah di atas agama yang hak ini, mereka akan masuk surga dalam satu baris, tidak berpencar-pencar, tidak pakai tertib, masuk semua. La yadkhulu awwaluha hatta yadkhul. Tidak, yang pertama dulu kemudian lanjut. Enggak, masuk saudara sekali. Tidak antri macam kita. Suwaruhum ala suratil qamar, bentuk mereka sebentuk bulan purnama di malam Badar. Allahu akbar. Jadi yang memasukkan kita surga itu qimamus samikhah fil iman. Qimam adalah puncak-puncak yang paling tinggi dalam iman dan bertakwa kepada Allah dan amal yang saleh dan istiqamah di atas agama yang hak ini. Mereka akan masuk surga saffan wahida. Satu kelompok, tidak dua kelompok. Kelompok satu saja masuk. Siapa qimamun samikhah fil iman ini? Kita. Allah alam. Mudah-mudahan lah ya. Tapi tidak kalah tidak bisa kita kalahkan Bilal bin Rabah. Tidak bisa kita kalahkan Sumayyah, Ammar bin Yasir. Sebab itunya qimamus samikhah itu mereka itu, para sahabat itu sedang mengaji, dicungkil matanya hidup-hidup perempuan, tahan oleh dia asal Al-Quran tidak terlepas. Dipanggang dengan api. Isbir ya ala Yasir. Sabar. Rasulullah yang menunjuk sakit ang yang ngaku je lah. Nah itu kata Nabi. Isbir ya ala Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Kalau kita diazab anak kita oleh orang sekian dia nak. Iyo ngaku je lah sayang. Dia nazab ngaku petang. Kan ya. Buat maaf lah ya, maaf lah. Menangis seseorang kampung. Tak pasal ada ditekan habis-habisan tak pasal ngaku ketik. Tapi kulitnya dong ku. Dalam dulu. Bapak tuan-tuan akan jangan momokanya. Tuan-tuan sini tak ada kuat agama. Bapak jauh masuk seru. Menangis sekampung. Dia bayang sami mati dia kok dia dek suruh. Sehingga pucik dan dibuat dia kono gertak. Dan baca juga. Ini tekanan. Iman yang betul itu qimamus samikhah. Puncak yang tinggi dan beriman, berkeyakinan, bertakwa, beramal soleh, istiqamah di atas agama yang hak ini. Itu nama masuk surga. Alah. Ini buku-buku tasawuf yang sekarang tenju nih. Apa yang mombo je bakwal. Masa ji. Kemudian as-sirru fi kasrati ahli nar. Rahasianya kenapa manusia ini banyak masuk neraka? Nah, itu pelajaran kita. Apa pelajarannya apa? As-sirru fi kasrati ahli nar. Rahasia apa yang tersembunyi atau yang dilanggar, makanya manusia ini banyak sekali masuk neraka. Ada 6 yang dilanggar oleh manusia. Perkaranya mereka itu banyak masuk neraka. Laisa sabab fi hadza huwa adamu bulughil haqq ila al-bashar ala ikhtilafi azmanihim wa amkanihim. Bukanlah penyebabnya manusia itu masuk neraka dikarenakan tidak sampai yang hak kepada mereka, atau bertikainya waktu-waktu mereka hidup padanya, atau tempat-tempat mereka hidup di tempat itu. Bukan itu penyebabnya. Yang nama dakwah itu udah sampai. Tidak ada lagi kata mereka, dakwah belum sampai sama kami. Tidak ada itu. Pelosok mana yang hari ini tidak sampai dakwah? Sampai. Jadi tidak ada alasan. Oh ya Allah, kami dulu tidak sampai dakwah kepada kami, makanya kami masuk neraka.
Ndak itu ya akhi. Laisa sabab fi hadza huwa adamul bululil haqq ila al-basar ala ikhtilafi azmanihim wa amkinatihim. Bukanlah menjadi sebab manusia itu masuknya ke neraka disebabkan tidak sampainya yang hak kepada manusia itu sendiri. Dikarenakan waktu hidupnya berlainan, tempat hidupnya berlainan, tidak ada lah itu. Jadi itu bukan jadi alasan. Fa inna Allah la yu'akhidhu 'ibada idza lam tablighu da'watah. Allah tidak akan mengazab suatu kaum apabila tidak sampai dakwah kepadanya. Tapi setiap rasul, nabi semuanya ada diutus kepada kaum itu sendiri. Hatta wang sakai. Kalau duit dia tak berani rap. Dokter tak berani rap. Kami paikas kaduri. Ya, yo, awak pai kaduri ya kau tampil sakai. Ah, ngapa pak dokter? Awak tengok situ beko kristenisasi dengan kita yang berdakwah. Kita dengarkan kata-kata orang sakai itu apa jawaban mereka di antara kita dan orang Kristen. Mau Kristen orang sakai. Orang sakai ngomong Melayu, kami tak nak lah ada super mini. Kami mau telekom. So, kami mau telekom. Kami benci pada Belanda. Rupanya sakai itu asalnya karena dihantam oleh Belanda dahulu lari ke rimba orang Islam. Ketanya yang nggak Abdul Rabbah. Ponga kalau nggak salah, so tak berani ponga. Tanya gini. Pak Karim Sayyid dah meninggal. Dia kepala Departemen Sosial ketika itu. Kami berangkat dengan Tabriner. Yang kami bawa Telkom. Orang Kristen bawa Supermi. Kami tak mau Supermi. Kami mau Telkom. Tapi yang namanya sakai lalamu ndak baju, dibaino baju telanjang dia balik. Dibai bancu anca-anca, dibai sabun anca-anca. Kolu dah imbore, lah bugil lah balik. Mana kain tadi? Tak nak tahu lah. Panas, macam-macam. Nanti ulang lagi ya kasih. Baiklah lihat. Baiklah kain boren. Ulanglah telanjang lah balik. Tapi ingat, mereka cari telekom, bukan cari supermi. Artinya apa? Mereka fitrahnya menerima Islam. TV belum ada situ lah. Handphone apa sekali. Tapi mereka ngata kami tak nak itu. Kami telekom. Apa tahu yang tak ada Dr. Abdurrahman Tabrani bin Abdurrahman. Beliau masih hidup. Kalau ingat dia, insya Allah. Jawabannya benar. Jadi kalau ini yang menjadi alasan tidak sampai dakwah, apalagi sekarang. Yang mau tidak sampai itu tak mau hati nerima dakwah itu betul itu. Kesat hatinya, keras hatinya, tak mau menerima kebenaran, banyak itu. Pura-pura tidak dongau, acuh, bahkan dibantah. Banyak itu. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami belum pernah mengazab masyarakat kaum sebelum datang pada mereka rasul. Dan didakwai oleh para rasul, tidak mau dia, baru rasul ngomong, kami berikan. Walidzalik fa innallaha arsala fi kulli ummatin nadhira. Karena itu Allah selalu mengutus di setiap umat di dunia ini orang yang akan bisa memberi inzar. Kenapa nazira di dalam keterangan ini? Wa inna min ummatin illa khala fiha nadhirun. Bukan da'iyun. Amirun lil ma'ruf. Tapi nadhir. Surat yang kedua bunyinya apa? Setelah Iqra. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Inzar teman-teman. Kasih dia ilmu, kasih inzar sudah itu. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Paham?
Inzar tu kau jawab salah ruang. Alah bahasa ada alam. Itu salah ru. Lah baca ilmunya lai, tinggalkan itu salah. Itu inzar. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir. Wa rujza fahzur. Wa la tamnun tastaksir. Wa li rabbika fasbir. Itu semuanya perintah. Peringatan. Pulang bekok koma, nampak istri sedang buat jahat. Salah rudi. Kena betul. Jadi lope. Sebab nadhira, kau jawab mun ummatin illa wa khala fiha nadhira. Kita memberi munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Engkau ini diutus memberi inzar orang yang takut kepada Allah. Inzar bukan amar ma'ruf. Tabalik dakwah antum. Coba tengok sesudah Iqra Mudaththir. Ya Rimang. Iya rekan ya. Baik ilmu dulu. Sudah nampak salah, coba salah kali. Iqra baca. Kasih ilmu dia. Allamal insan ma la ya'lam ya'lam. Beri ilmu. Sudah langgar langsung tegur. Bau mah bolopin je lah. Assalamu mayang alaru. Tak bisa akal aziz. Nah, salah tetap salah. Salah tetap salah. Salah dia kata benar. Nah, salah itu. Dan penyebab pertama mereka masuk neraka. Pertama walakin as-sabab wara' zalika ya'udu ila qillatil ladzina istajabu lirrusul wa qasatul ladzina kafaru bihim wa kasrun minal ladzina istajabu lam yakun imanuhum khalisan naqiyan. Penyebab yang pertama qillatul ladzina istajabu lirrusul. Sedikit sekali umat ini istijabah bagi dakwah para rasul. Tahu istijabah? Nya kaum dua-duanya. Kaum dakwah, kaum istijabah. Kaum dakwah kusuk-kusuk, dia tahu punggung lupa. Malang. Kalau istijabah, coba sekali, datang coba. Itu istijabah. Ini yang minta. Mereka tidak istijabah kepada Rasul. Buat kamu? Yo, tidak ada dulu. Buat kamu? Tunggu dulu. Jangan capek banget. Apa risiko di masyarakat kalau kau ada buat macam itu? Tidak begitu. Qillatul ladzina istajabu lirrusul wa kasratul ladzina kafaru bihim. Istijabah kepada dakwah Nabi kurang, kafir kepada Nabi banyak. Wa kasur minal ladzina istajabu lam yakum imanuhum khalisan. Ada yang istijabah tapi imannya tidak khalis, tidak bersih, kotor. Istijabah ada. Apa nyinya Rasul tapi tambah 33 buat mayang, buat 1000. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nyinya mereka berpikir kalian tentang makhluk Allah, jangan pikir tentang Allah, tapi tiba hulul. Nah, kekuatan kita bercampur dengan kekuatan Allah. Wah, itu wujud. Nang kosodok kecil sampai manusia bisa nih Tuhan bisa nih manusia. Imannya tidak khalis, tidak naqi. Istijabahnya, tapi cacat pula. Atau penyebabnya? Banyak masuk neraka. Itu satu. Ulang balik, sebab pertama masuk neraka. Pertama, sedikit orang yang istijabah bagi dakwah Rasul. Banyak orang yang kafir kepada Rasul. Banyak orang istijabah kepada Rasul, tetapi imannya tidak berosio. Tidak suci, tidak bening. Bercak-bercak. Dikenakan bercak sedikit, itulah dia tergelincir neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua. Kebanyakan anak Nabi Adam ini, cucu Nabi Adam ini dari ahli neraka. Kenapa demikian?
Anna atba'ar rusul qalilun bin nisbati ila ghairihim. Pengikut Nabi itu seketek bononya kalau dibandingkan yang durhaka pada Nabi. Yang kafir lebih banyak pada yang beriman. Makanya anak Nabi Adam itu banyak, cucu Nabi Adam itu banyak masuk neraka. Seketek bono ikut Nabi nya. Ditanya Rasulullah, ada seorangnya, ada nombor 2 umatnya, ada nak nawu sama sekali. Nah, lebih banyak umatnya yang bermusacik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub berdua umatnya, anaknya kandungannya lebih berdua dah ada. Nabi Yahya dah cik je dah. Nyalon sampai beliau dah duit lama dia dipancung dek umatnya, kaumnya. Lenggok-lenggok dah hapun Allah dah pakai umat dah. Nilai banyak tanah umat Musa dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak manusia yang kafir pada Rasul, sedikit pengikutnya. Itu penyebabnya. Wa ghairu atba'ir Rasul kulluhum finnar. Orang yang tidak mengikut para nabi semuanya neraka. Terkecuali zaman dahulu, orang belum sampai dakwah kepadanya. Atau sampai dakwah tapi dungu, tidak bisa memahami. Payah masuknya paham itu. Bahasanya tidak bisa, sampai dakwah, angguk-angguk aja, tapi tidak paham. Itu barangkali. Yang ketiga, banyaknya manusia ini masuk neraka dikarenakan apa? Al-muntasibuna ila atba'ir rusul kasirun minhum man tamassaka bidinin mansukh. Orang yang mengelompokkan diri kepada pengikut Nabi, pengikut Rasul banyak sekali. Tapi adalah orang yang berpegang kepada din yang mansukh. Din yang sudah dibuang oleh Allah. Yahudi nggak ada lagi, masih pakai juga. Nasara nggak ada lagi, pakai juga. Buddha nggak ada, pakai juga. Hindu nggak ada, pakai juga. Konghucu nggak ada, pakai juga. Ini penyebabnya. Masuk neraka banyak. Dia kata pengikut Nabi, tapi agamanya itu dengan suh. Dan dihilangkan hukumnya, tidak bisa lagi diikut. Diikut juga. Nah, inilah mereka masuk neraka. Hah? Berkemanjan di umat tangkomi ni. Ada berdua tangkomi dia pertemuannya. Ada yang mana PL? Islam tu? Atau Hindu? Atau Buddha? Ingat rahasia agama Buddha main nasok. Api unggun Buddha tu. Hindu? Apa? Hah? Hindu? Bunga-bungaan, harum-haruman. Kasai tu. Kasai tu dari Hindu. Nak golak tu ko. Info api. Acok lang ko siapa lah kan ke kelenteng. Kalau main ke sajian beko ruah. Hindu. Kalau main asok-asok beko orang kemanyan-kemanyan tu Buddha. Islam tak ada cik tu dah. Alah ini. Nyo lahir anak biasa berdua tangkomi mandi pagi lagi. Sejenak tu. Ya. Jambut nak. Jadi mereka kitabnya mubaddal. Kitab yang sudah diganti, Taurat sudah diganti, Injil sudah diganti, tinggal Al-Quran. Mereka pakai juga. Injil yang asli nggak ada, bikin perjanjian baru pula. Perjanjian baru apa isi? Potong bang. Ini kitab mubaddal sudah diganti, diikut juga itu. Masuk neraka lah. Wa may yakfur bihi manil minal ahzab fannaru maw'iduhu. Orang-orang yang selalu kafir kepada Allah, kepada Nabi, minal ahzab dari kelompok-kelompok ahzab, hizbiyun. Kelompok dia yang gote nancak, kelompok ang buuk hizbiyun namo. Fannaru maw'iduhu. Neraka itulah janjinya. Mengelompok juga. Ahzab, hizbi. Kalau nak kelompok dia nancak.
Salaful ummah tidak mengelompok orang. Tidak ada kelompoknya. Ya, ikut Nabi. Wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru mau'iduh. Kalau hidup hizbi, kelompok-kelompok, janjian adalah neraka. Itu nomor 3. Jadi nomor 3 apa? Banyak pengikut Rasul, tetapi memegang agama yang telah dihapus hukumnya. Jadi para pengikut mereka itu neraka. Adapun orang yang menisbatkan mengelompokkan dirinya kepada kitab yang dan syariah yang kuat dan dinul haq, banyak juga dari ahli neraka. Loncong bawa gua banyak juga ahli neraka. Kenapa? Wahum munafiqun. Mereka tuh munafik. Ha itu. Salat nama awaknya, mayang dan awaknya, tapi sikut jawab deh. Duduk situ lagi sabi dan dia. Apa ke jini? Melatih di kantor, melatih di barisan. Jadi ngaji bah. Hanya al-munafiqun. Lain amal, lain hati. Buat dah tuan-tuan. Sabui dah suo. Kia al-munsibun ila kitabul muhkam wa syaratul muayyid wallazina awaddinul haq fakasiru minhum min ahli nar aidan. Banyak orang yang memegang syariat Islam ini bagus. Mantap, Al-Quran mantap. Tapi banyak juga masuk neraka. Kenapa? Al-munafiqun wa humul munafiqun alladzina hum fi darkil asfal minan nar. Nah, macam nur. Cemek kau jauh. Ini cemek biar. Dan baca ikonya lah. Kita salat, saum, puasa, haji, wirid, ngaji. Halaku mantap. Tapi boleh ni susah. Tak jenci apa kata inyoji. Ha itu bahasa orang. Inyoji nam punya sarugo. Awak membaca kita Allah ni awak punya sarugonya tolol mau fikir macam tu. Yang ngaji tu boleh pulang beko lah cukup ko jo. Ado sampai macam tu. Akhil Aziz dia dah tak masalah dan cik tonton nang menanggung risikonya. Temo tak ada temo nanti. Dan hak sampai ma'ziratan ilaikum. Allah memberi uzur pada saya. Hal balaghta risalati? Na'am ya Allah, saya sudah sampaikan. Nah, ini orangnya yang bersifat munafik. Banyak ya masuk neraka. Dia pemegang kitab. Yang kelima. Adapun orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam yang baik, kepada Al-Quran, zahir dan batin, banyak. Tapi fitnah subuhat dibuat juga. Pengikut subuhat menyampaikan sesuatu yang tidak pas. Kata-kata subuhat. Contoh, kini ulama Madinah itu tidak banyak, tidak ada guru awak situ leh. Labi pai sodok, dia laut mereka itu subuhat. Muntasibuna ilal Islam, kita bersepakat, tapi pengikut subuhat menyampaikan kata-kata yang tidak pas, membawa goncang. Antum bertasbih sampai 1000 kali apa solale banyak rumahnya. Apa solale subuhat tu? Kalau Allah di langit, macam itu dia, jisim dia, subuhat tu. Di pengikut subuhat juga banyak. Siapa pengikut subuhat? Wahum ahlul bidah wad dalal. Pengikut subuhat itu adalah ahli bid'ah dan ahlul dalal. Dal yudil. Dal mudil. Nyasasek uang. Ini ahli bid'ah. Ibtidak kerja membuat bid'ah. Itu yang pengikut subuhat itu.
Sehingganya Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa hadis ala anhazil ummah sataftariku ala sab'in bid'ain wa sab'ina firqatan. Sampai Rasul mengatakan umatku ini akan terjadi firqahnya 73. 70 masuk neraka, seci masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Saya dan sahabat saya. Yang 72 itu apa dia? Pengikut syahwat. Nah. Yang tadi ahli subuhat bid'ah ikut syahwat. Apa namanya syahwat? Memang nafsu. Kalau bahasa awak pasir dulu, pengikut syahwat, pengikut sejongke di bawah pusat. Kan iya? Ini awak pasir dulu kan, waktu awak kecil-kecil. Itu kan syahwat dulu. Wal muharrama al mutawa'ad 'alaiha bin nar. Subhat yang diharamkan, dijanjikan atas mereka tuh neraka. Kendati pun mereka tidak kekal di neraka. Tapi mereka kan ada dicopu. Kalau masuk surga besok aku nama orang jahannamiyin. Narapidana jahannam. Jahannamiyin nama kira jahannamiyin. Narapidana jahannam. Malu tak tu? Malunya belum. Dia apa tu? Subhat. Ya kan? Syahwat. Ini itu lama aku. Sudah makan dua, baca ya sudah mati dua, lebih baik makan deh. Konyang pun, Selasa esok bisa siapa mati sudah pun. Lalapau lo pawik. Ini dah yang kau jangan sana itu dulu Darun. 7 tahun dah Darun ni boruan makan. Lomak makan sana. Dan baca Yasin tak le pohon tidak pokok makan sudah itu. Kau sana elok sana kau jauh rawat lo lomak esok. Nah, sebab banyak mulai dari kuat tanah hingga sampai Morejolai. Bersusun permintaan ke Bayar Badang. Nah, tu Cik Bayan, kirimkan numpang Joy Yasin. Baiklah kami. Boy kosong ju. Di bayi temani, awan apa namakan temani pondok. Ya lomak ni kan. Menjinjen di liu dimakan baca Yasin. Ya Allah ya Rabb. Walam yastahiqul al-wa'dul mutlaq bil jannah min hadhil ummah illa firqatan wahidatan wa huwa ma kana alaihi nabi wa ashabihi zahiran wa batinan wassalam min fitnatis sa'awat wa subhat wa haula qalil jiddan la siyama fil azman mutaakhirah. Dan tidaklah ada haknya janji yang mutlak untuk surga dari umat ini kecuali firqah wahidah. Siapa itu? Makana alaihi nabi. Apa yang diyakini oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabatnya, zahir batin. Ya, dan selamat dari fitnah sahwat dan subhat. Mereka itu sedikit sekali. La siyama fi azmanil mutaakhir. Apalagi lebih-lebih lagi di zaman-zaman mutaakhir ini. Zaman-zaman terakhir ini sedikit sekali. Orang yang berpegang kepada apa yang dikatakan Nabi, perbuatan Nabi, diyakini Nabi. Ya, yang mendakwakan bahwa dia banyak tuh. Yang mengklaim dia banyak tuh. Tapi ditanyakan kepada mereka yang sebenarnya mereka payah menjawab. Di fitnah subhat, fitnah syahwat. Hati-hati itu. Kata Datuk, Maulid Nabi bin Ali, yo ya. Oh, tapi tabligh kabar kan mulianya. Masuklah subhat cik. Yang Rabiul Awal gini. Sontok lah beramal gini kan. Halal itu. Tabligh kabar. Maulid Nabi haram. Bid'ah. Tapi tabligh kabar kan mulianya. Dah subhat dia cik. Nampak Datuk tu? Itu kau jodohin dulu tu. Bila taubatlah 25 tahun yang lewat dan tinggi. Semalam ompek mulai. Ini tertekan di masalah tu. Kau nak baik kau agak azab. Kau nak adu. Kau nak tuku ya kalau tengah locak badan. Bakamkan sampan.
baca empat kendaraan, babai garam dalam tank kendaraan tu, tentu melatui malah ni, dibuang pentin, kedua, dicobiin sadelnya, dibuang tepuk kaki, coba apa balik jalan kaki tu, naik SP3 tanah sampai ke Bangkinang. Azab, ni jangan sabit ya Allah dia lagi tu, jangan gara-garaan tunjuk atau solat. Jangan didapatkan sob. Jangan cingkrang, jangan bagi janggui. Kalau itu dibikin azab. Nah, ini kena fitnah syahwat dan syubhat. Pagi tiba mazhab Harun, Pak, hendak Pak kita nekwa, tu iyo dia. Sampai duduk lah tak kelucak. Sampai tangga kaki dia, tinggi bosi dia leh. Apa pintin kiri kanan habi. Basai, tahun di SP3. Honda hitam, Honda 70. Dari SP3 lo jauh kan, abang daun yang ke bawah. Sehingga ambil gua lah habis keriting dek tanah. Lalu pakai aspal leh. Ada payahnya tuh. Dakwah untuk menyampaikan kebenaran. Azab. Sudahlah ayujan lolok, ndak lebih lampung, ndak lebih lapik, ndak lebih bantal. Lolok atas saya baju lah kubui pula. Ada gigi dah malaria tropika. Ketek lu tak lu guyang dia. Disuntik dia tak pernah dirap. Kalau sempat seminggu le buya ndak komai, otak buya barang semua habis lah ini oleh malaria tropika. Injeksi oleh tablani rap. Bangsa alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Itu nan dakwah payah. Nak duduk dia buat taubah aja dan pakai hasil, Seketek nak pakai hasil nak komak badan dak nak masuk masaji. Onde. Azab. Azan gini, azan dulu. Jangan bangun kirain. Azan dulu.
hamba Allah. Sedikit lagi pengalaman dakwah untuk mengajar umat Kampar ini. Pada satu malam kami berangkat ke SP3 lagi. Dakwah dengan Buya Abdullah Rahman, ayah Farid, anak polisi yang tinggalkan di komplek polisi rumah beliau dan belakang masjid. Buya Abdullah Rahman, asli beliau dalu-dalu, tapi orang tua dari organisasi Muhammadiyah ketika itu. Berangkat jam 12 pulang kami. Pas tiba di pinggang Bukit Ganjau, itu konyang tanah bolong lalu aspal leh. Kami bawa Vespa PX. Tentu digulung di tanah kunyang roda, geong juga jalan tuan. Pasnya tengah-tengah itu melompat bondo hitam godang, bocak-bocak putih. Ya, tu apa tu? Ondek ji, itu dia mau cibok tu. Tu mau cibok tu nakal kalau mau bolang-bolang kunyang sigaru. Tu apa jawab ya? Balik kata beliau. Katin aduh mau uang. Imbo je nak kokek. Tu baliklah katin. Cuma momok saudara. Nang kiwe tu ya, kalau meninggal ya Allah meninggal. Tun awak. Tun. Macam apa itu ni apa nama tu? Iku panjang deh, mengolong-olong deh bongi. Ayo ni tinti hujan. Yang ketiga kali nak tolong pai lagi. Alat ini yang pai wakil ni. Adi mu si anjau ruang masih ada imo. Nang godang melintai kampung jam 2 malam. Ai nyanyi-nyanyi. Awak lebih tu pas pakai kalau godang badan kami cekacik ni lenang enak itu ha. Adi himbau lah dia ada apa lah dek imo godang. Tapi kok matinya Allah matilah bayar. Tun awak. Nah, tun besok orang makan dulu bayar. Jangan satu leh. Tolong leh. Imo banyak di situ. Itu pengorbanan dakwah untuk menegakkan tauhid di Kabupaten Kampar. Dak cik dua. Seboleh kali nak dibunuh tu dia fikir. Bisa sobuin kau datang kau mana sobuin. Fikir kau nak sobuin dia. Waktu tu tiuang bisa dan wah. Adon lah meninggal. Ya kan? Adon nolong masih hidup je baunya. Adon lah taubat. Pokoknya hilang nyawa Ustaz Zami Kampar kau mati balik. Apa kau di sosek. Nah, banyak di kawan-kawan awak punya begitu doang murtad biaranya. Ini ngaji awak kata murtad. Iduk je kini tadi komandan lah. Iduk je lah di komandan. Tak tolok dia ngopo boleh tak dulu. Ngaji awak apa nak awak tu? Murtad biar kamanya. Tapi Allah di langit. Murtadnya awak. Tu apalah hidayah Allah nak nyampai apa boleh buat. Ya nak sakit tak ada sakit kau mati tahu je mati kan ya mana ni diri yo. Alhamdulillah menegakkan ini persoalannya syurga neraka. Ya untuk itu antum jangan antum berpikiran dakwah ini senang. Tak senang. Jadi penyebabnya antum masuk neraka aku antum jalan orang lain doang. Pertama apa tadi? Seketik sekali menjalankan perintah Nabi. Atau dijalankan cuman iman kotor belum. Tak berosio iman dan tak suci. Itu pertama. Yang kedua, pengikut para rasul itu semuanya kecuali orang yang belum sampai dakwah kepadanya. Sampai, ada sedikit yang belum. Yang sampai itu tidak diamalkan dia. Dia ikut kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kepada para rasul yang diutus oleh Allah. Yang ketiga, banyak manusia masuk neraka karena dia berpegang pada agama yang telah dinasahkan Allah. Telah dibatalkan hukumnya untuk diikut. Tak boleh diikut lagi, ini yang penting. Ini masih diikut juga. Ini mereka banyak masuk neraka. Yang keempat, orang yang pegang pada sunnah dan Al-Quran mantap. Tetapi punya sifat munafik. Atau menjadi orang munafik khalis. Itu juga banyak masuk neraka. Yang kelima, zahir batin dia banyak sekali dan ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
tapi masuk subhat, mengajarkan subhat, memberikan yang subhat-subhat sama orang. Siapa mereka? Ahlul bidah, ahlul dalal. Yang keenam, mereka mengikut Al-Quran juga, tapi menyebarkan syahwat, dakwah bis syahwat, ya, yang diharam Allah sehingga dijanjikan untuk dia neraka. Ini penyebabnya. Untuk itu pegang kepada ummah wahidah. Siapa? Apa yang diimani oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, yang diyakini oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi, yang diperjuangkan oleh Nabi, yang dijihadkan oleh Nabi. Semuanya Al-Quran Sunnah. Ini yang jadinya firqatun najiyah. Kasih belajar tauhid. Guru kita masih banyak yang ahli sunnah wal jamaah. Jangan terpancing oleh 6 kelompok ini. Jangan terpancing oleh 6 kelompok. Neraka jadinya. Dan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.